Halo Sobat Kaya, selamat datang di channel Kunci Kaya. Kali ini kita bahas topik, sektor saham yang akan manggung, naik daun bulan depan. Bukan sekadar list kode saham, tapi cara pikirmu supaya tidak terjebak ikut-ikutan dan mainnya seperti tebak-tebakan. Kita akan bedah pola, kaitan faktor ekonomi, dan logika sederhana yang bisa kamu pakai untuk melihat sektor mana yang punya peluang lebih besar untuk naik, bukan hanya karena isu dekat HP. Banyak orang sekarang masih main saham seperti beli gorengan di kaki lima, asal enak, asal trending, tapi nggak ngecek siapa yang goreng, pakai minyak apa, dan orang sekitar lagi banyak yang beli apa. Hasilnya, satu hari laris banget, esok hari sepi. Di pasar saham, kondisi ini mirip. Satu sektor bisa sangat naik, tapi kalau kamu masuk tanpa tahu sektor apa yang sedang kuat, kamu berisiko jadi penonton yang cuma bisa lihat pemenangnya, tapi gagal ikut naik. Tanpa memahami sektor mana yang sedang punya momentum, kita mainnya bukan lagi investasi, tapi tebak angka. Kita lihat harga naik, lalu bilang, ini kesempatan. Tapi jarang sekali kita tanya, kenapa naik? Apa yang sedang terjadi di luar? Atau, apakah tren ini bisa berlangsung beberapa pekan lagi? Ini seperti naik motor tanpa lihat peta dan cuaca. Bisa saja kamu sampai tujuan, tapi peluang terjebak macet, jalan buntu, atau ban bocor jauh lebih besar. Masih susah membayangkan? Bayangkan, ada dua warung makan di satu kampung. Warung A dekat kampus baru yang mulai ramai, jalannya lebar, dan banyak anak kos yang kekurangan makan rumahan. Warung B di jalan sempit yang sama sekali tidak ada perubahan, dalam waktu beberapa bulan, warung A jadi ramai, omzet naik, sementara warung B meski tetap enak, dagangannya tetap sepi. Sektor saham yang manggung itu seperti warung dekat kampus baru yang mendapat dorongan dari perubahan eksternal, bukan sekadar rasa yang enak. Video ini tidak akan berisi ramalan pasti naik atau jaminan profit. Yang kita bangun adalah cara baca arah gerbong ekonomi, mirip orang yang ingin naik kereta, tapi sebelumnya cek tabel jadwal dan jalur dulu. Kita akan lihat sektor-sektor yang punya ruang besar untuk naik karena kombinasi faktor kebijakan, tren konsumsi, musim, dan siklus ekonomi. Dengan begini, kamu punya dasar logis sebelum memindahkan uang ke satu sektor tertentu. Tujuan utama bukan sekadar tahu beli saham apa bulan depan, tapi juga paham kenapa sektor itu berpotensi naik dan apa saja yang harus diamati sebelum masuk. Nanti kamu akan memiliki checklist pikiran yang lebih jelas, jadi bukan sekadar kena hype di grup saham atau di kolom komentar YouTube. Kamu akan punya ukuran sendiri, apakah sektor ini punya pemicu? Dan apakah risikonya masih masuk ke produk risiko saya? Kalau kamu sampai di sini, berarti kamu sudah mulai lepas dari mindset gaspol tanpa tahu arah. Di bagian berikutnya, kita masuk ke mindset kenapa memilih sektor itu lebih masuk akal daripada sekadar pilih satu saham karena kena isu. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, karena kita akan urutan satu persatu sektor yang berpeluang besar untuk naik daun bulan depan dengan bahasa yang tetap membumi ala Kunci Kaya. Kalau sebelumnya kita bahas kenapa banyak orang main saham seperti beli gorengan asal tanpa tahu sektor apa yang sedang kuat. Sekarang kita masuk ke mindset, kenapa fokus ke sektor itu lebih masuk akal daripada sekadar pilih satu saham karena kena isu. Main saham per saham itu seperti milih satu karyawan yang kamu harap jadi idola, padahal yang naik sebenarnya adalah seluruh departemen di perusahaan. Sedangkan main saham per sektor itu seperti memilih departemen yang punya potensi besar, lalu di dalamnya kamu pilih karyawan yang paling relevan. Bayangkan kamu punya 5 saham dari satu sektor yang sedang tumbuh, misalnya retail atau consumer. Saat satu perusahaan besar di sektor itu naik, biasanya gelombangnya merembes ke yang lain, meski tidak semua ikut naik. Mirip satu kampung yang jadi terkenal, karena ada satu tokoh terkenal, jadi banyak orang mulai perhatikan rumah di sekitarnya juga. Ini beda dengan kamu pilih satu saham yang jauh di luar arus, tapi tetap berharap ikut naik karena nasib baik. Gunakan analogi ini,
Seperti ojek online, saat satu area tiba-tiba ramai order, banyak driver yang mendapat order, bukan hanya satu orang. Tapi pasti, ada beberapa driver yang memang lebih aktif, punya rating bagus, dan lokasinya strategis, sehingga dapat order lebih banyak. Di pasar saham, sektor adalah area yang tiba-tiba ramai, sedangkan saham pilihanmu adalah driver-driver terbaik di dalamnya. Saat kita fokus ke satu saham tanpa melihat sektornya, itu seperti naik motor tanpa lihat cuaca dan arah jalan. Motor kamu bagus, tapi kalau jalannya macet, hujan, atau banjir, jarak antara kamu dan tujuan bisa jadi jauh lebih sulit dilewati. Di saham, satu emiten bisa punya kinerja oke, tapi kalau sektornya lagi dihantam isu, regulasi, atau tren buruk, naiknya akan susah meski datanya sebenarnya normal. Sebaliknya, sektor yang sedang manggung bulan depan biasanya punya campuran kebijakan pemerintah, tren konsumsi masyarakat, musim, dan siklus ekonomi. Misalnya, ada isu proyek infrastruktur besar, atau ada kebijakan yang mendukung satu jenis industri. Di situ, sektor yang terkena dampak langsung akan lebih dulu terangkat, baru kemudian investor perlahan mulai mengevaluasi emiten terbaik di dalamnya. Kita juga bisa melihat bahwa beberapa sektor naik karena kena efek dari kebijakan pemerintah, kampanye politik, atau momen-momen seperti libur panjang dan pergantian musim. Misalnya, sektor yang berkaitan dengan transportasi dan retail sering lebih dulu naik menjelang event besar, padahal produknya sama saja dengan hari biasa. Ini bukan karena kualitasnya tiba-tiba naik, tapi karena arus uang dan perhatian masyarakat mulai mengalir ke situ. Mindset penting di sini adalah anti serakah. Manggungnya sektor tidak selalu berarti semua saham di dalamnya enak dipegang. Tetap ada yang lemah, punya utang besar, atau bisnisnya tidak sesuai dengan tren. Jadi, fokus kita bukan hanya sektor mana yang naik, tapi juga mana yang punya dasar kuat dan masuk dengan timing yang tidak terlalu terlambat. Di bagian berikutnya, kita akan turun ke kerangka praktis, bagaimana cara melihat sektor sebelum benar-benar naik, bukan dengan tebak-tebakan, tapi dengan melihat beberapa pemicu sederhana yang bisa kamu pantau setiap hari tanpa harus jadi ekonom hebat. Dengan ini, kamu akan mulai punya cara baca yang lebih logis sebelum uangmu benar-benar masuk ke satu sektor tertentu. Sebelum kita masuk ke sektor-sektor yang berpotensi manggung bulan depan, penting banget kamu punya kerangka sederhana supaya tidak terjebak hanya hype dan isu yang lewat di HP. Bayangkan kamu mau buka warung baru, tapi sebelumnya kamu nggak cek siapa tetangga sekitar, jam berapa orang pada lewat, dan apa yang lagi banyak dicari. Bisa jadi kamu jualan yang enak, tapi tempatnya salah. Di saham, sektor yang tepat di tempat yang tepat memberi peluang lebih besar daripada hanya harap-harapan. Ada beberapa variabel penting yang bisa kamu lihat sebelum bilang, wah, sektor ini kayaknya naik bulan depan. Pertama, kebijakan pemerintah dan regulator. Kedua, tren konsumsi masyarakat, misalnya pergeseran ke online atau belanja kebutuhan tertentu. Ketiga, musim atau siklus tahunan, seperti libur panjang atau masa gajian. Dan keempat, sentimen pasar yang kelihatan dari volume dan arah pergerakan harga. Ini bukan data ilmiah tingkat doktor, tapi cukup jadi alat baca sederhana. Kita bisa pakai analogi baca cuaca sebelum buka warung. Jika kamu lihat langit kelabu dan hujan hampir turun, pasti strategimu beda. Mungkin siapkan minuman panas atau tenda yang lebih rapat. Begitu juga di sektor saham, kalau kamu melihat isu kebijakan yang mendukung, tren konsumsi yang menguat, atau musim yang mendukung, kamu bisa mulai menaruh perhatian lebih ke sektor tersebut. Ini bukan jaminan pasti naik, tapi sedikit memiringkan peluang. Sektor yang biasanya naik duluan adalah yang paling langsung terkena dampak dari perubahan. Misalnya, jika ada berita proyek infrastruktur baru, sektor yang pertama terlihat naik adalah yang berkaitan dengan konstruksi, bahan bangunan, dan jasa terkait. Jika ada isu libur panjang, sektor yang menguat lebih dulu biasanya transportasi, retail kecil, dan layanan makanan. Di sini, kamu bukan hanya baca satu saham, tapi membaca arah arus uang ke sektor tertentu.
Cara praktisnya sederhana. Kamu tidak perlu baca laporan keuangan 100 halaman tiap hari, tapi cukup simak beberapa hal ringan. Cek berita ekonomi yang menyorot satu sektor, pantau perubahan harga komoditas atau biaya operasional, dan perhatikan apakah ada peningkatan volume perdagangan di sektor tersebut. Kalau kamu lihat konsisten tanda-tanda ini, berarti ada peluang kuat sektor itu akan naik, bukan hanya karena 1-2 orang hype. Yang juga penting adalah timing. Sebuah sektor bisa naik jauh sebelum event besar, bukan pas event terjadi. Contohnya, menjelang libur akhir tahun, sektor yang berkaitan dengan transportasi dan hiburan bisa mulai naik beberapa minggu sebelumnya karena orang mulai booking dan merencanakan. Kalau kamu masuk saat event sudah ramai, kamu sering dapat harga yang sudah lebih tinggi dan risikonya jadi lebih besar. Jadi, logika yang kita bangun di sini bukan tebak-tebakan, tapi pola, ada pemicu eksternal, ada tren konsumsi, ada musim, dan ada sentimen pasar. Saat beberapa poin ini mulai muncul, sektor itu punya ruang besar untuk naik. Tapi ingat, bukan berarti kamu harus langsung masuk semua, melainkan mulai mengamati dan memilih, jangan hanya ikut-ikutan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke salah satu sektor yang punya peluang besar manggung bulan depan, sektor infrastruktur dan BUMN. Di sini, kita akan lihat kenapa sektor ini sering jadi gerbong pertama yang diangkat dan apa saja yang harus kamu perhatikan jika kamu tertarik naik ke sektor ini tanpa jadi korban kebijakan dan volatilitas politik. Kalau sebelumnya kita bahas cara melihat sektor sebelum benar-benar naik, sekarang kita masuk ke salah satu sektor yang punya peluang besar untuk manggung bulan depan, infrastruktur dan BUMN. Sektor ini sering jadi gerbong pertama yang diangkat saat ada isu perbaikan ekonomi, proyek besar, atau restrukturisasi pemerintahan, mirip proyek jalan raya baru di kota kecil yang bikin dagang di sekitar jalan itu naik karena aksesnya makin mudah. Di saham, sektor ini bisa bikin banyak emiten ikut terangkat meski modalnya tidak sebesar kapitalis besar. Infrastruktur dan BUMN dekat banget sama kebijakan pemerintah. Kapan saja ada anggaran besar untuk jalan, pelabuhan, bandara, atau proyek listrik, biasanya sektor ini jadi salah satu yang pertama merasakan dampaknya. Bukan cuma konstruksi, tapi juga bahan bangunan, kabel, pipa, dan jasa terkait. Ini seperti saat ada pembangunan sekolah baru, toko perlengkapan sekolah, fotokopi, dan warung makan di sekitar langsung dapat manfaat meski mereka bukan pelaku utama proyek. Yang bikin sektor ini menarik adalah sifat proyeknya yang cenderung panjang. Banyak proyek infrastruktur berjalan bertahun-tahun, jadi naiknya tidak selalu dalam satu lompatan besar, tapi bisa bertahap. Ini cocok buat yang lebih suka naik pelan tapi stabil, bukan hanya sekali loncat. Tapi, di sini juga bisa muncul jebakan. Banyak orang masuk saat proyek sudah dicanangkan, tapi lupa bahwa risiko utama di sektor ini adalah tergantung pada kebijakan dan kinerja BUMN yang kadang lambat. Sebagai public company, sektor ini sangat sensitif terhadap kebijakan anggaran, regulasi, dan isu privatisasi atau divestasi. Ketika pemerintah bicara soal privatisasi, restrukturisasi utang, atau merger BUMN, saham-saham terkait bisa langsung jadi sorotan. Ini bisa jadi peluang besar, tapi juga bisa jadi jebakan kalau kamu tidak membaca arah anginnya. Misalnya, ada isu restrukturisasi utang yang bikin orang berpikir itu bentuk bailout, padahal bisa jadi tanda beban keuangan yang tetap besar. Jadi, bukan semua saham infrastruktur dan BUMN otomatis enak dipegang cuma karena sektornya lagi naik. Di sini, perlu kita pilah, mana yang punya proyek nyata, mana yang hanya dapat aura dari isu, dan mana yang memang punya beban utang dan operasional yang terlalu berat. Ini mirip saat semua orang pada antre buka warung dekat proyek baru, tapi warung yang tetap tahan justru yang punya modal dan sistem yang rapi. Kita juga perlu melihat bahwa sektor ini cukup sensitif terhadap isu politik dan perubahan kabinet. Ketika ada isu reshuffle, perubahan prioritas anggaran,
atau pemotongan belanja, sektor ini bisa turun cepat meski proyeknya belum selesai. Tapi di sisi lain, justru momen ini bisa jadi peluang bagi yang sudah punya gambaran jelas dan siap menahan risiko. Yang penting, jangan jadi investor yang cuma ikut berita bagus tanpa memahami konteksnya. Sebelum masuk ke sektor infrastruktur dan BUMN, kamu bisa mulai dengan satu poin penting, cek dulu apa yang lagi dibicarakan di berita ekonomi. Apakah ada isu proyek besar, merger, atau restrukturisasi yang berkaitan dengan satu BUMN tertentu? Kalau ya, cek juga laporan keuangannya meski hanya ringkas. Apakah pendapatannya naik, apakah utangnya terlalu besar, dan apakah profitabilitasnya masih masuk akal? Di bagian berikutnya, kita akan turun ke sektor lain yang juga punya peluang besar untuk naik bulan depan, sektor konsumer dan retail. Di sini, kita akan lihat bagaimana sektor yang paling dekat dengan kehidupan harian bisa jadi panggung besar, terutama saat uang dan konsumsi masyarakat mulai lebih cair. Jadi, tetap aman, jangan lupa subscribe, karena kita akan terus urutkan sektor per sektor dengan logika yang tetap membumi ala kunci kaya. Setelah kita bahas sektor infrastruktur dan BUMN, sekarang kita masuk ke sektor yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, konsumer dan retail. Ini adalah sektor yang paling mudah kamu pantau, karena setiap hari kamu sendiri ikut jadi konsumen. Beli minuman, makanan, paket data, atau sekadar jalan ke minimarket, semuanya turut andil dalam gerakan sektor ini. Kalau sektor infrastruktur naik karena proyek pemerintah, konsumer dan retail naik karena cara orang membelanjakan uangnya, kita bisa pakai analogi warung kelontong dekat kampung. Saat warga di sekitar sedang banyak uang, misalnya karena baru gajian atau dapat THR, warung kelontong biasanya langsung laris meski harga dagangannya tidak berubah. Di saham, sektor konsumer dan retail bekerja dengan cara yang mirip. Saat uang lebih cair dan konsumsi naik, banyak emiten di sektor ini ikut terangkat. Ini bukan karena produknya tiba-tiba jadi lebih bagus, tapi karena arus uangnya yang menguat. Bulan depan, sektor konsumer dan retail berpotensi naik karena kombinasi beberapa faktor, siklus gajian, kemungkinan insentif, dan perubahan kebiasaan belanja masyarakat. Misalnya, ada pola di mana menjelang libur tertentu atau akhir bulan, orang mulai belanja kebutuhan lebih banyak, baik online maupun offline. Ini bisa jadi pemicu awal sektor ini mulai bergairah, bukan hanya pas hari-hari libur. Jadi, yang naik duluan bukan selalu yang jualan tiket, tapi juga yang jualan makanan, minuman, dan perlengkapan. Sektor konsumer dan retail juga sangat responsif terhadap perubahan gaya hidup. Misalnya, saat orang mulai lebih banyak belanja online atau pakai aplikasi, maka perusahaan yang punya bisnis di sana bisa mendapat angin baik. Tapi tidak semua saham konsumer bagus. Ada yang memang punya margin besar, punya cabang luas, dan efisien biaya, tapi juga ada yang sudah jenuh, biayanya tinggi, dan terlalu banyak utang. Jadi, fokus bukan hanya konsumer naik, tapi mana yang punya dasar kuat. Kita juga bisa melihat bahwa sektor ini bisa naik sebelum event belanja besar atau kampanye promosi, bukan hanya pas event terjadi. Contohnya, menjelang hari raya atau masa libur, banyak perusahaan retail dan konsumer mulai panas beberapa minggu sebelumnya karena orang mulai belanja, meski hanya secuil-secuil. Ini bisa jadi jendela bagi investor yang ingin masuk lebih awal daripada nanti pas harga sudah naik dan banyak orang mulai FOMO. Yang penting kamu ingat, sektor konsumer dan retail terasa aman karena produknya selalu dibutuhkan, tapi itu bukan jaminan sahamnya akan naik. Ada periode di mana konsumsi menurun, harga naik, atau biaya produksi naik, sehingga profit bisa ikut tertekan. Jadi, sebelum memilih satu saham konsumer, kamu perlu cek apakah marginnya masih oke, apakah biaya kontrolnya rapi, dan apakah pertumbuhan penjualannya masih stabil. Dalam praktiknya, kamu bisa mulai dengan memantau satu atau dua emiten yang sering kamu lihat di kehidupan nyata. Misalnya, warung makan favorit, minimarket langganan, atau merek minuman yang sering kamu beli. Kalau kamu lihat sektor ini naik,
dan emiten-emiten kuat di dalamnya ikut naik, itu bisa jadi indikasi bahwa sektor ini sedang mendapat angin baik. Tapi tetap, jangan lupa kontrol risiko dan jangan sampai ke bawah mood orang sekitar. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sektor yang sering jadi daya tarik, teknologi dan digital. Di sini, kita akan bahas kenapa sektor ini bisa jadi panggung besar, tapi juga sangat berisiko, dan bagaimana kamu bisa memilih sektor ini tanpa jadi korban volatilitas. Kalau kamu suka sektor yang dinamis dan selalu penuh cerita baru, jangan lewatkan bagian ini. Setelah kita bahas sektor konsumer dan retail yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sekarang kita masuk ke salah satu sektor yang paling sering jadi panggung dan menarik perhatian, teknologi dan digital. Ini sektor yang sering bikin orang excited karena banyak cerita tentang startup, aplikasi fenomenal, dan perubahan cara orang hidup. Tapi di sisi lain, sektor ini juga paling sering bikin investor ketar-ketir karena naiknya bisa cepat, tapi jatuhnya juga bisa sangat tajam. Kita bisa analogikan sektor teknologi seperti ojek online yang naik daun karena perubahan cara orang bepergian. Dulu orang masih banyak naik angkot atau bawa motor sendiri, tapi seiring waktu, banyak yang mulai pakai aplikasi, dan tiba-tiba bisnis ojek online jadi salah satu cerita besar. Di saham, sektor teknologi dan digital sering jadi gerbong yang diangkat bukan karena produknya paling enak, tapi karena mengikuti perubahan besar cara hidup dan cara orang menggunakan uang. Banyak perusahaan teknologi naik karena didorong tren belanja online, layanan keuangan digital, e-commerce, dan migrasi bisnis ke dunia online. Misalnya, saat orang mulai lebih sering belanja lewat aplikasi, bayar lewat dompet digital, atau pakai jasa streaming dan cloud, maka banyak emiten teknologi yang dapat manfaat langsung. Ini mirip satu kampung yang dulu jadi sepi karena toko offline sepi pembeli, tapi tiba-tiba satu pedagang go online dan penjualannya naik cepat. Namun, sektor ini justru paling rawan untuk main asal-asalan, karena banyak orang tergoda cerita startup besar, going global, atau revolusi digital, banyak yang masuk hanya karena cerita, bukan karena data. Akibatnya, mereka sering masuk pas harga sudah naik tinggi, lalu dikagetkan saat koreksi tiba-tiba. Ini seperti naik motor tanpa helm, tapi merasa aman karena jalan kelihatan sepi. Kita juga perlu ingat bahwa sektor teknologi dan digital bisa sangat cepat naik dan sangat cepat turun, jadi tidak cocok untuk parkir uang santai. Ada pemain yang punya pertumbuhan pengguna sangat besar, tapi belum profit dan valuasi yang tinggi. Kalau kamu masuk tanpa paham, bisa saja kamu ikut naik, tapi juga bisa ikut jatuh tanpa kesempatan bernapas. Jadi, fokus bukan hanya teknologi itu keren, tapi apakah ini emiten yang bisa tahan jika pasar sedang jelek? Untuk sektor ini, penting banget kamu lebih banyak analisis risiko daripada cuma ikut hype. Kalau kamu melihat satu saham teknologi naik karena cerita pertumbuhan pengguna, kemitraan strategis, atau regulasi positif untuk fintech, itu bisa jadi indikasi kuat. Tapi kamu juga perlu cek, apakah pendapatan naik, apakah utangnya tidak terlalu besar, dan apakah pertumbuhannya masih realistis. Jangan sampai kamu tertipu cerita bagus, padahal kenyataannya bisnisnya masih rapuh. Jadi, sektor teknologi dan digital bisa jadi panggung besar, tapi justru itu membuatnya cocok untuk kamu yang siap menerima volatilitas tinggi. Kalau kamu lebih suka yang stabil dan pelan, mungkin sektor ini bisa jadi hanya sebagian kecil dari portofolio, bukan semua taruhan. Yang penting, kamu punya batasan jelas, berapa banyak yang siap naik turun, dan kapan kamu siap keluar kalau arahnya sudah tidak sesuai dengan logika awal. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sektor lain yang sering jadi sorotan besar, sektor energi dan pertambangan. Di sini, kita akan bahas kenapa sektor ini bisa naik cepat, tapi juga sangat tergantung harga global dan regulasi, dan bagaimana kamu bisa melihatnya sebagai panggung besar yang perlu perhitungan ekstra. Jadi, tetap aman dan jangan lewatkan bagian ini, karena sektor energi bisa jadi salah satu sektor yang paling banyak bicara bulan depan.
Setelah kita bahas sektor teknologi dan digital yang penuh dinamika, sekarang kita masuk ke sektor yang sering jadi sorotan besar karena pengaruh globalnya, energi dan pertambangan. Ini adalah sektor yang bisa naik sangat cepat saat harga komoditasnya naik, tapi juga bisa jatuh drastis saat harganya turun. Mirip dengan harga minyak goreng yang naik tiba-tiba, semua toko pada merasakan, tapi kalau harga turun, semua juga merasakan angin baru. Di saham, sektor ini sering jadi panggung yang besar, tapi justru itu membuatnya penuh gejolak. Kita bisa analogikan sektor energi dan pertambangan seperti harga bahan bakar di pom bensin. Jika harga minyak dunia naik, biasanya pom bensin ikut naik dan pelanggan mulai komplain. Tapi di sisi lain, produsen minyak dan gas bisa merasakan keuntungan besar. Di bursa, sektor ini merespons langsung perubahan harga global. Batu bara, minyak, gas, dan komoditas strategis lainnya. Jadi, yang naik bukan hanya satu emiten, tapi banyak perusahaan yang punya kepentingan di komoditas tersebut. Sebagai sektor yang sensitif terhadap harga global dan geopolitik, energi dan pertambangan jadi sangat reaktif terhadap isu luar negeri. Misalnya, ketegangan di satu kawasan, perubahan kebijakan ekspor, atau persoalan pasokan bisa langsung menggerakkan harga komoditas. Ini mirip jalanan kampung yang jadi macet karena ada proyek besar, bikin semua toko di sekitar jalan itu merasakan perubahan aktivitas. Jadi, sektor ini tidak hanya bergerak karena kondisi domestik, tapi juga karena arus besar dunia. Ketika harga batu bara, minyak, atau gas naik, banyak perusahaan pertambangan bisa terdongkrak meskipun kinerja operasionalnya tidak selalu berubah. Yang terpenting, profit mereka seringkali tergantung langsung pada harga jual komoditas. Ini bisa jadi peluang besar, tapi juga bisa jadi jebakan kalau kamu lupa bahwa harga komoditas bisa turun secepat ia naik. Jadi, sektor ini cocok buat yang siap menerima fluktuasi besar, bukan yang hanya ingin melihat angka investasi naik pelan dan tenang. Banyak investor masuk ke sektor ini setelah harga sudah naik, lalu kaget ketika harga turun dan saham ikut jatuh. Ini seperti beli gorengan panas setelah ramai orang antre, tapi lupa lihat harga sebelumnya. Untuk sektor energi dan pertambangan, timing sangat penting. Naiknya bisa cepat, tapi jatuhnya juga bisa sangat cepat. Jadi, fokus bukan hanya harga komoditas sedang naik, tapi juga apakah ini kenaikan jangka pendek atau ada tren yang lebih kuat, dan apakah kamu siap menerima koreksi besar? Tidak semua perusahaan energi dan pertambangan sama kuatnya. Ada yang punya biaya produksi rendah, efisiensi tinggi, dan cadangan yang jelas sehingga bisa lebih tahan kalau harga turun. Ada juga yang punya beban utang besar dan biaya operasional mahal sehingga meski harga naik, mereka tetap kesulitan. Jadi, sebelum ikut naik daun di sektor ini, kamu perlu cek, apakah emiten ini punya cost yang rendah, apakah cadangan komoditasnya jelas, dan apakah manajemennya cukup konservatif dalam utang. Sektor energi dan pertambangan juga sering dipengaruhi kebijakan ekspor dan regulasi pemerintah. Misalnya, kebijakan batas ekspor, royalti, atau pajak tambang bisa langsung menggerakkan profitabilitas. Ini mirip saat pemerintah bikin aturan baru untuk warung, seperti batas jam operasional atau pajak tambahan yang bisa bikin pendapatan toko naik atau turun. Jadi, saat kamu melihat sektor ini mulai naik, penting juga melihat apakah ada isu kebijakan yang mendukung atau justru sebaliknya. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke penutup dan checklist praktis yang bisa kamu pakai bulan depan, sektor mana yang patut kamu perhatikan, dan bagaimana cara pikirmu sebelum memindahkan uang ke satu sektor tertentu. Jadi, tetap aman, jangan lewatkan bagian ini, karena kita akan rangkum semua sektor yang berpotensi manggung bulan depan dengan logika yang tetap membumi ala kunci kaya. Kita sudah sampai di bagian akhir, yaitu rangkuman sektor mana saja yang punya peluang besar untuk manggung dan naik daun bulan depan, lengkap dengan cara pikir yang bisa kamu pakai sebelum benar-benar masuk. Infrastruktur dan BUMN, consumer dan retail,
teknologi dan digital, serta energi dan pertambangan adalah 4 sektor yang layak kamu perhatikan, tapi bukan berarti kamu harus masuk semuanya sekaligus. Pilihanmu harusnya berdasarkan logika, risiko, dan kemampuanmu memahami sektor tersebut. Sebelum memilih satu sektor, kamu perlu tanya diri sendiri, sektor mana yang paling kamu pahami? Kalau kamu lebih nyaman dengan sektor yang dekat dengan kehidupan harian, seperti konsumer dan retail, mungkin itu adalah tempat yang lebih aman untuk kamu mulai. Kalau kamu suka dinamika cepat dan cerita besar, teknologi dan digital bisa jadi pilihan, tapi dengan batasan jelas dan risiko yang kamu siap tanggung. Jangan pilih sektor karena trending di grup WA, tapi karena kamu punya alasan logis. Jangan lupa, tujuan bukan hanya ikut naik daun, tapi juga membangun cara pikir yang lebih matang soal sektor dan arah uang. Mirip seperti orang yang ingin naik bis, tapi pertama-tama cek tujuan, jadwal, dan biayanya. Kalau kamu masuk ke sektor tanpa tahu arahnya, kamu bisa jadi penumpang yang salah jurusan, meski busnya terlihat mewah dan penuh. Jadi, sebelum memindahkan uang, tanya lagi, sektor ini punya pemicu eksternal yang jelas? Apakah ada tren yang mendukung, dan apakah risikonya masuk ke produk investasimu? Kita bisa bikin checklist sederhana yang bisa kamu pakai bulan depan. Apakah sektor ini punya pemicu eksternal seperti kebijakan pemerintah, tren konsumsi, musim, atau siklus tahunan? Apakah ada data positif di sektor tersebut, seperti peningkatan volume perdagangan atau harga komoditas? Apakah kamu punya cadangan uang untuk menghadapi volatilitas, sehingga kamu tidak panik jual saat harga turun? Dan terakhir, apakah kamu siap lepas dari FOMO dan ikut-ikutan, lalu lebih percaya pada logika sendiri? Juga penting untukmu tahu, sektor yang naik bulan depan belum tentu naik selamanya, dan sektor yang sekarang tampak sepi belum tentu selamanya mati. Mirip dengan kampung yang dulu sepi, lalu jadi ramai karena ada proyek baru, sektor lain bisa jadi sorotan di waktu berbeda. Jadi, jangan berpikir bahwa sektor ini naik sekarang, berarti sektor lain tidak penting. Tetap buka mata, tapi jangan sampai terpecah perhatian ke banyak hal sekaligus. Sebagai investor, kamu sebaiknya pilih 1-2 sektor yang paling bisa kamu pahami dan pelajari, lalu konsentrasi di situ. Jangan terjebak main di semua sektor hanya karena semuanya terlihat menarik. Ini seperti buka warung, kamu bisa jual makanan, minuman, dan kue, tapi kalau kamu tidak fokus, bisa jadi semua dagangan kamu kurang berkualitas. Jadi, pilih sektor yang paling nyaman, lalu pelajari dari dalam, bukan sekadar ikut tren yang lewat. Di akhir video ini, poin penting yang perlu kamu bawa pulang adalah, jangan jadi investor yang hanya lihat grafik naik, tapi jadilah investor yang paham mengapa sektor itu naik, siapa yang diuntungkan, dan apa yang bisa salah. Dengan cara pikir seperti ini, kamu tidak lagi takut ketika sektor sedang turun, karena kamu tahu itu bagian dari siklus, bukan hanya kegagalan pribadi. Kalau kamu suka cara berpikir seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, karena di channel Kunci Kaya, kita akan terus bahas sektor-sektor yang berpotensi manggung dengan bahasa yang tetap membumi, logis, dan praktis. Tulis di kolom komentar, sektor mana yang paling kamu pantau bulan depan, dan apa yang paling bikin kamu ragu sebelum masuk ke satu sektor tertentu. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Kaya.